warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran IPS. Sebelumnya, perkenalkan saya Eli Riana Sari dari PGMI Limado, NIM 12205193235. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran IPS. Pengertian pendekatan pembelajaran IPS adalah salah satu cara yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Pendekatan pembelajaran adalah berbagai cara atau strategi yang ingin digunakan siswa untuk menunjukkan keefektifan dan efisiensi dalam proses pembelajaran materi tertentu. Berdasarkan uraian di atas, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyajikan suatu materi pembelajaran kepada siswa atau bisa dikatakan terjadinya kegiatan belajar, sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Penggunaan pendekatan belajar yang tepat dan sesuai dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Pendekatan mengandung arti, cara pandang, atau cara menyikapi sesuatu dengan bertolak belakang dari asumsi tertentu. Nah, pendekatan ini sangat penting bagi guru. Karena guru dalam mata pembelajaran IPS selain berfungsi sebagai manajer kelas dan fasilitator belajar, juga menjadi teladan aktor sosial. Oleh karena itu, dalam pembelajaran berbagai jenis pendekatan ini dapat menambah percaya diri seorang guru untuk melaksanakan tugas sebagai guru IPS. Pendekatan bergantung pada berbagai hal, seperti tingkat pendidikan, tujuan, dan lingkungan pendidikan anak. Artinya, seorang guru harus memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendekatan pembelajaran IPS SDMI ini. Yang pertama, tujuan dari pendekatan ini yaitu menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perencanaan pembelajaran. Yang keempat, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Latifatul Anissa dari kelompok 4 mata kuliah pembelajaran IPS MISD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam pendekatan pembelajaran IPS dan jenis-jenis pendekatan pembelajaran IPS. Pertama, kita akan membahas tentang macam-macam pendekatan pembelajaran IPS. Macamnya ada 5. Pertama, keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses. Di sini siswa akan memperoleh pengetahuan dari guru, materi dari guru, dan di sini siswa akan mengelola materi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Kedua, yaitu pendekatan CBSE yang menitik beratkan keaktifan pada siswa. Ketiga, yaitu pendekatan komunikatif, pendekatan pembelajaran bahasa yang dimana siswa akan menerapkan komunikasi dan interaksi pada sehari-hari. Keempat, yaitu pendekatan integratif, yaitu pendekatan yang materi didiknya sudah terpadu, tidak dapat berdiri sendiri. Yang kelima, yaitu pendekatan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Di sini siswa akan menerapkan materi, konsep ilmu, teknologi, dan pengetahuan dari masyarakat yang saling berkait pada pembelajaran IPS.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran IPS. Jenis-jenisnya ada 5. Pertama yaitu pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. Pendekatan ini dimulai dengan menyampaikan konsep-konsep suatu disiplin dan kemudian menambahkan konsep-konsep disiplin lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan antar struktur atau interdisiplin. Pendekatan ini membahas suatu konsep secara berurut melalui beberapa disiplin dan kemudian mempersatukan. Yang ketiga yaitu pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan ini mengambil komponen dari masyarakat dan kemudian ditujukan kepada masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan biasanya dimulai dari keluarga. Di sini keluarga akan menanamkan nilai moral dan aktivitas masyarakat. Guru juga perlu memperhatikan lingkungan siswa karena lingkungan siswa dapat membentuk perilaku siswa. Yang kelima, yaitu pendekatan pembelajaran tradisional dan pendekatan pembelajaran inquiry. Pendekatan pembelajaran tradisional yaitu pendekatan yang dimana siswa akan bersifat pasif, sedangkan guru akan bertindak aktif. Sedangkan pendekatan pembelajaran inquiry yaitu pendekatan yang dimana siswa akan bersifat aktif, sedangkan guru akan menjadi pendamping atau pembimbing dan juga fasilitator belajar. Guru akan memberikan tugas kepada siswa dan siswa akan menyelesaikan tugas dengan bimbingan guru.